Kita flashback ke 15 tahun yang lalu, sebelum kejadian tragedi anak dan istri Maharaja ditabrak oleh truk oleng. Kita akan diperkenalkan dengan perampok kejam bernama Shelfam, yang sedang merampok sebuah rumah bersama dengan sahabatnya. Kebiasaan unik Shelfam dan sahabatnya ketika merampok adalah mandi, memasak, dan makan di rumah korbannya. Kebetulan korbannya adalah seorang ibu-ibu dan anak gadisnya. Tidak hanya merampok barang berharga milik korbannya, tetapi mereka juga melakukan pemerkosaan terhadap korbannya, tanpa sedikit pun menunjukkan hati nuraninya. Setelah selesai melakukan perampokan, Shelfam pun pulang ke rumah, dan ternyata Shelfam sudah mempunyai istri dan satu anak yang masih kecil. Dan fakta lainnya adalah, ternyata tempat sampah yang bertuliskan Yusmi, yang dinamai Laksmi adalah milik Shelfam. Beberapa hari kemudian, Shelfam dan istrinya mendatangi sebuah toko emas untuk membeli kalung emas sebagai hadiah untuk putrinya yang sedang berulang tahun. Mereka pun tertarik dengan sebuah kalung yang berlogo telapak kaki yang dikelilingi oleh berlian angka yang sangat mahal. Si istri sempat tidak setuju, tapi Shelfam tetap membelinya karena memang ia mempunyai uang hasil perampokan yang tidak diketahui oleh istrinya. Karena butuh waktu untuk memasang berliannya, Shelfam pun diminta untuk kembali lagi besok. Keesokannya, Shelfam kembali lagi datang ke toko emas untuk mengambil kalung perhiasan yang ia pesan, dan ia terlihat senang akan hal itu. Sebelum pulang ke rumah, Shelfam pergi ke tukang cukur untuk merapikan berewaknya. Dan tempat pangkas yang ia datangi adalah tempat cukur di mana Maharaja bekerja. Di mana saat cukuran baru saja dimulai, alat cukur Maharaja kehabisan baterai. Maharaja pun meminta izin untuk keluar membeli baterai baru. Tak lama kemudian, Shelfam mendapatkan telepon dari sahabatnya. Sahabatnya membicarakan tentang aksi perampokan mereka yang beritanya telah dimuat di koran. Dan polisi sedang melakukan penyelidikan. Di mana saat Shelfam masih berbincang di telepon, tiba-tiba Maharaja telah berdiri di belakang Shelfam. Entah Maharaja mendengar perbincangan itu atau tidak. Namun Shelfam panik jikalau Maharaja mendengar perbincangannya. Ia tak henti memperhatikan Maharaja di saat ia bekerja. Bahkan setelah selesai, Shelfam memberikan bayaran lebih dengan maksud agar Maharaja tutup mulut. Namun Maharaja menolaknya. Sesampainya Shelfam di rumah dan pesta akan segera dimulai, istrinya bertanya tentang kalung yang akan dia berikan sebagai hadiah untuk sang anak. Namun ternyata kalung tersebut tertinggal di tempat ia mencukur tadi. Sebagai pria yang jujur, Maharaja pun berniat akan mengembalikan kalung tersebut. Dan di saat yang bersamaan, Maharaja tiba bersamaan dengan polisi yang akan menangkap Shelfam dan kawan perampoknya. Sehingga secara tidak langsung Shelfam mengira jika kedatangan para polisi ini adalah atas laporan dari Maharaja yang sudah melaporkan dirinya dan temannya. Istrinya pun terkejut dan tak menyangka jika Shelfam adalah seorang perampok sekaligus pembunuh. Sementara temannya mencoba melakukan perlawanan dengan menembak para polisi. Namun naas malah dirinya yang ditembak mati oleh polisi. Lalu Shelfam pun digiring oleh polisi dan harus berpisah dengan anak dan istrinya. Shelfam pun tak berkedip menatap Maharaja yang ia kira adalah penyebab dirinya ditangkap oleh polisi. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya kita lanjut di part berikutnya.